Itu rumahnya itu kami bangunkan 9,9 juta kepala keluarga yang belum punya rumah. Dikecualikan dari pembayaran BPHTB. Yang ngambil rumah subsidi juga digratiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita podcast bareng Direktur Pembiayaan Pemukiman Pedesaan ya? Ya, perumahan. Kalau saya nggak salah. Selamat sore nih Pak An-An. Siap, selamat sore Mas Aldo. Ini kalau orang Bogor pasti udah banyak yang kenal sama beliau ini gitu. Siap. Lama juga di Kota Bogor ya? Ya, kurang lebih sekitar 23 tahun. Wah, 23 tahun itu udah luar biasa itu. Pak An sekarang izin posisinya di mana nih sekarang? Oke, baik. Kabar online yang berbahagia. Salam jumpa kembali gitu loh bahasanya ya, karena mungkin dulu sering jumpa. Yeah. Salam jumpa kembali dengan saya An-An. Saya alhamdulillah sekarang dipercaya oleh Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan. Jadi sekarang ini di Kementerian PKP dibagi dua ya, ada yang ngurus pedesaan, ada atau itu sebutnya kabupaten gitu ya, ada yang ngurus perkotaan. Itu kota-kota saja. Gitu Pak. Berarti kalau Pak An ngurusin yang kabupaten se-Indonesia. Ya, betul. Oke, berarti itu di bawah Kementerian PKP ya? Ya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman namanya sekarang. Oke, berarti dengan Pak Marwarar Sirait. Iya, betul. Sirait. Alhamdulillah nih, berarti sekarang ada yang kemarin waktu di Bogor, zamannya di Bogor, yang dibahasnya soal pendapatan daerah. Sekarang apa nih? Masalah perumahan. Iya, betul. Jadi intinya adalah saya bagaimana bisa memberikan yang pertama kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama menengah ke bawah ya. Nah, yang belum memiliki rumah agar bisa memiliki rumah, itu satu. Yang kedua, bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya mohon maaf kondisinya belum layak, nah kita bantu subsidi untuk perbaikan sehingga rumahnya jadi layak. Gitu. Berarti itu salah satu yang program Presiden Prabowo yang 3 juta rumah itu ya? Betul. Jadi begitu Mas Aldo. Jadi intinya adalah program 3 juta rumah ini bukan berarti proyek, sekali lagi makanya namanya program 3 juta rumah. Kalau proyek 3 juta rumah seakan-akan pemerintah nyiapin uang gitu ya untuk proyek membangun rumah 3 juta atau merehab rumah 3 juta. Tapi ini namanya program. Gitu ya. Jadi program ini adalah satu kegiatan yang memang sudah masuk di dalam Renstra ya, kami di Kementerian Perumahan, dan ini menjadi visi misinya, cita-citanya Bapak Presiden, yaitu program 3 juta rumah, di mana tagline-nya satu, gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Bahasanya kodenya gotong royong. Artinya tidak hanya pemerintah yang mempersiapkan, tapi bagaimana pemerintah pusat udah pasti, pemerintah provinsi iya, pemerintah kabupaten kota bahkan sampai desa ikut bergotong royong menyiapkan rumah, merehabilitasi rumah untuk warga menengah ke bawah. Siapa lagi bergotong royong? Yang kedua adalah NGO. NGO ataupun LSM yang bergerak di bidang perumahan, kaitan dengan CSR-nya, kaitan dengan yang namanya sekarang disebut dengan dana bantuan kepada masyarakat sebagai ya bukti kewajiban perusahaan pengusaha untuk ikut serta gitu ya. Kemudian juga yang ketiganya masyarakat itu sendiri. Jadi dimungkinkan masyarakat itu juga yang menengah terutama bisa membangun sendiri rumah, bisa merehabilitasi sendiri rumahnya. Supaya apa? Supaya rumah itu layak. Maka kami akan hadir di situ membantu. Yang pertama, untuk yang masyarakat berpenghasilan menengah itu kami siapkan rumah yang bersubsidi. Maka kami akan bantu subsidinya. Pertama uang mukanya, yang kedua juga cicilan bunga setiap bulannya kami
turunkan. Berarti bukan membangun ya? Ya, Bukan membangun. bukan dia membangun, tapi Oke. disiapkan oleh Disiap, pemerintah. Nanti masyarakat membeli dengan harga terjangkau. Oke. Contoh misalnya ya, karena bunganya sudah disubsidi tiap bulan dan uang mukanya juga subsidi oleh kami, maka pembayarannya maksimal Mas Aldo 1.200.000 per bulan. Murah ya? Iya kan? Iya, Artinya iya. kan ini terjangkau. Jadi artinya bagi masyarakat yang penghasilannya mohon maaf 4 juta sebulan, 3 jutanya untuk hidup, 1 jutanya untuk bayar rumah. Oke. Daripada ngontrak, daripada ngekos, uang habis nggak punya aset, mending beli rumah subsidi. Oke. Bener nggak? Ya. Nah, artinya uang yang dikeluarkan selama 15 tahun sampai dengan 20 tahun, itu betul-betul nanti setelah itu punya aset. Itu DP-nya berapa sampai bisa DP-nya 1 itu juta? dimungkinkan adalah sebesar 7 sampai 8 juta, tapi kami subsidi Oke, jadi kurang lebih 4 juta sehingga paling maksimal 4 juta saja. Oke, DP 4 juta karena sudah dibantu subsidi oleh pemerintah. Tiap bulannya juga cuma 1 1 jutaan. juta 100 sampai dengan 1 juta Oke, 200. wah, itu khusus untuk rumah subsidi. Untuk rumah subsidi ini satu. Heeh. Nah, yang kedua, untuk bagi masyarakat menengah, ini masih menengah dulu ya, Ya. yang sudah punya rumah, tapi rumahnya sudah tidak layak, kondisinya sudah rusak dan sebagainya, maka kami punya program namanya BSPS, bantuan stimulan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rumahnya diperbaiki. Sementara ini ya, untuk tahun ini dan sebelumnya, satu rumah itu 20 juta. Satu rumah. Dengan kami subsidi supaya nanti mereka juga mengeluarkan swadayanya. Misalnya perbaikan rumahnya itu 40 juta. Nah, berarti 20 juta dari kami, dari pusat, 20 juta lagi dari gotong royong mereka. Oke. Nah, itu namanya BSPS. Kemudian ada lagi sekarang bagi masyarakat yang betul-betul miskin. Itu kami sudah tidak lagi cerita subsidi, tapi betul-betul rumahnya itu kami bangunkan Dari nol berarti. dari nol. Makanya kalau lebih ringan lagi, andaikan si warga miskin itu kan banyak juga yang sudah punya tanah. Misalnya warga miskin tapi dia dapat warisan dari keluarganya, gitu ya Mas Aldo. Ya. Akhirnya tanahnya sudah ada, ya udah berarti kami tinggal bangunkan rumahnya. Oke. Gitu. Nah, begitu juga warga miskin. Saya sudah punya rumah, warga miskin, tapi rumahnya udah mau rubuh, udah tidak layak. Tidak layak, Nah, ya. itu kami akan langsung ratakan, kami rapihkan dulu semuanya, dinolkan, baru kita bangunkan. Tapi itu bukan yang sudah menerima program RTLA ya? Nggak boleh, Oke. nggak boleh. Jadi harus satu Oke. bantuannya, jangan double. Ini udah dapat lagi nggak bisa. Nggak bisa. Karena mohon maaf, warga masyarakat Indonesia kan banyak. Oke. Ya, gitu. Nah, se-Indonesia tuh ada berapa juta sih yang Oke. rumahnya tidak layak atau justru malah belum Belum punya rumah. gitu? Oke. Hasil data tahun 2023, artinya sampai 2023 Desember ya. Karena yang 2024 oleh pemerintah belum diketok palu. Jadi artinya saya belum bisa mengatakan yang 2024 ya. Tapi 2023 data terakhir 9,9 juta kepala keluarga yang belum punya rumah. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Kemudian yang rumahnya tidak layak Ya. ada 26,9 juta. Banyak juga ya. Iya, ini PR kita. Apalagi kami yang di perumahan. Jadi artinya sekarang bagaimana kami mensinergikan dengan berbagai kementerian, lembaga, bahkan semua stakeholder yang ada di Indonesia untuk bisa judulnya membantu menyelesaikan backlog rumah tadi. Namanya sebutnya backlog. Ya, 9,9 juta tidak memiliki rumah, 26,9 juta rumahnya tidak layak huni. Banyak juga berarti Iya. itu ya. Itu data 2023. 2023 ya. Kenapa? Karena itu sudah disahkan. Nah, sekarang mudah-mudahan 2024 datanya sudah berkurang. Kenapa? Karena sudah ada intervensi. Apalagi yang 2025 ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah betul-betul berkurang supaya masyarakat itu ya bisa ikut membantu, bergotong royong untuk bisa membantu saudara-saudaranya sendiri yang memang saat ini belum punya rumah atau rumahnya tidak layak. Gitu kira-kira. Nah, terus kan saya sempat lihat juga ya di Ya. Instagramnya Dirjen PKP ya. Iya, betul. Itu di situ ada lebih enak punya rumah daripada Ngekos ngekos atau ngontrak. atau ngontrak. Iya. Apa tuh? Kenapa harus seperti itu? Oke, gitu? gini. Jadi Pak Mas Aldo dan Teman-teman pemirsa ya semuanya,
Di Indonesia ini banyak yang orang sudah merasa nyaman dengan kondisi ngontrak saja atau ngekos saja. Oke. Apalagi generasi Z yang sekarang. Saya juga nggak paham kenapa anak-anak sekarang yang mohon maaf ya, dari segi finansial mereka sudah memiliki pendapatan, tapi mereka belum pernah berpikir bahwa mereka itu harus punya rumah segera. Mereka selalu berpikir nanti saja kalau sudah punya istri, nanti saja kalau sudah punya suami, baru memikirkan tentang rumah. Padahal mohon maaf, harusnya dari sekarang ini mereka berpikir daripada nanti, mendingan sekarang selagi dia ada anggarannya mampu, kemudian juga beban hidupnya masih belum banyak. Toh cuma untuk pribadi. Nah, maka dengan kondisi sekarang hasil mohon maaf ya, analisa kami di lapangan, ternyata backlog tadi Mas Aldo, yang ngontrak tadi atau yang data 9,9 juta yang belum punya rumah, itu diantaranya tadi keluarga yang sebetulnya sudah punya kerja, udah punya penghasilan, gitu ya, mampu untuk beli rumah, tapi karena dari dulu terlena, akhirnya sekarang mereka itu sudah punya istri dan bahkan sudah punya anak, penghasilan dia habis untuk kebutuhan pokok, akhirnya ya mereka ngontrak terus. Nah sekarang makanya kita pikirkan sekarang pilih mana ya, daripada sekarang ngontrak walaupun rumahnya gede tapi kan tidak akan dimiliki, uangnya hangus karena rumah orang. Mendingan uang tadi biaya ngontrak dipakai beli rumah walaupun rumah sederhana. Kan gitu pilihannya. Saya yakin lah dengan ngontrak mungkin dia bayar 1,5 juta gitu ya, paling maksimal 2 juta. Anggap misalnya Jabodetabek 2 juta sebulan itu atau 1,5 juta. Padahal cicilan juga 1,2 juta. Mendingan beli rumah walaupun mohon maaf kecil ya, dan mungkin agak jauh. Karena tidak mungkin di tengah tapi kota. jadi milik sendiri. Nah itu kan jadi aset jadinya. Dan ingat, namanya tanah dengan bangunan tambah ke sana ya harganya tambah mahal. Iya. Nah terus nih kalau misalkan nih, ini kan kalau menurut saya pribadi ya, itu programnya bagus ya. Jadi masyarakat memiliki rumah sendiri. Betul. Nah untuk masyarakat biar tahu bisa dapat rumah subsidi itu dari mana dan gimana? Oke, baik. Yang paling mudah ada 2 caranya. Yang pertama, kalau yang mau manual adalah tinggal datang ke bank BTN. Karena untuk rumah subsidi, sementara ini bank yang paling banyak menyalurkan adalah BTN. Dan di seluruh Indonesia bank BTN ada. Jadi tinggal datang ke BTN, tanya ke customer service kaitan dengan rumah subsidi. Pasti mereka akan menunjukkan di mana lokasinya yang ada, kemudian di mana yang masih kosong. Karena bisa saja rumah subsidinya dekat dengan rumah dia, tapi udah penuh ya percuma juga, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, karena sekarang sudah ada media sosial, berarti tinggal ke media sosial. Yang pertama, buka saja websitenya PKP Go ID. Lewat website ya. Di website semua di situ ada. Mau nanya perumahannya di mana, nama perumahannya apa, biayanya berapa. Ada nilainya berarti? Ada nilainya langsung. Kemudian lokasinya di mana. Kemudian juga di situ kalau mau nanya ataupun mau koordinasi dengan kami, kami juga di situ memberikan ruang untuk bisa konsultasi. Kami buat namanya Benar PKP. Apa itu? Benar PKP itu layanan aduan ya untuk seluruh masyarakat terkait di bidang perumahan. Nanti di situ di website itu juga ada, atau bisa telepon atau WA ke 0812 8-nya 5 kali 911. Jadi kalau orang bilang 911. Keren kayak polisi aja. Nah, itulah kira-kira. Itu kan tadi ada ke website pkp.go.id ya? Iya, betul. Nah, itu yang satu lagi ada Sikumbang tuh apa? Sikumbang itu aplikasinya. Jadi ada Sikumbang, ada Sikasep. Di situ ada semua di dalam website itu adalah kaitan dengan aplikasi yang satu menunjukkan pengusaha pengembangnya atau namanya kontraktornya. Yang kedua, aplikasi Sikasep yang menunjukkan kaitan dengan lokasi rumahnya di mana. Sehingga nanti masyarakat bisa terbuka. Oh, kalau perumahan yang dekat rumah saya tuh di sini. Oh, kalau di Kalimantan wilayah ini, kabupaten ini yang banyak. Oh, yang jalurnya enak di sini. Terus dan sebagainya. Jadi kami di sini sudah membuka semuanya. Tidak ada yang ditutupi. Jadi di website PKP Go ID tadi itu semua termasuk aplikasinya ada semua di situ. Tinggal diklik saja. Tinggal diklik ya. Iya, itu open semuanya. Tidak ada dikasih apa namanya? Password, tidak ada, terbuka. Itu kan ada program yang khusus buat
teman-teman media ya. Oh iya, Nah, semua itu ada. Ada berapa kemarin disiapkan berapa? 8.000 800 apa 8.000 rumah? 8.000. 8.000 ya? 8.000 di ya. Indonesia. Betul. Nah, itu apa aja sih kalau untuk media nih, khusus cerita media ya? Ya. Ada apa aja sih syaratnya itu? Syaratnya sama aja, nggak ada yang diistimewakan. Oke. Jadi moga bagi masyarakat semuanya sama, mau ART, mau media, mau ojek online, mau pegawai kesehatan, termasuk ASN ya, ataupun polisi, ataupun tentara, bahkan juga kejaksaan, semuanya sama. Syaratnya hanya di Permendagri nomor Permen PKP nomor 9 tahun 2025, yaitu untuk wilayah Jabodetabek jangan lebih penghasilannya dari 12 juta. Kalau yang sudah nikah, kalau yang masih single itu kurang lebih 10 juta. Di luar itu ada yang 8,5 juta atau paling tinggi di Papua ya itu sekitar 10 juta. Oke. 10 gitu. juta ya. Jadi kalau orang apa namanya Jabodetabek lebih aman. Kenapa? Karena batas maksimalnya itu sampai dengan 12 juta dan 14 juta untuk yang sudah nikah. Oke. Nah, berarti itu kalau yang buat ojol gimana? Itu Sama. Kan ojol kan maksudnya gini, kalau yang ojol itu kan nggak ada itu ya, nggak ada Non fixed income namanya. Itu. Jadi bagi yang non fixed income itu nanti akan dinaungi sebelum ke bank, yaitu melalui yang namanya koperasi. Oh, lewat koperasi. Ya, jadi sekarang ini ada yang baru skemanya, yaitu skema pengadaan rumah atau kepemilikan rumah yang berbasis koperasi, yaitu untuk meng-hire, untuk memberikan fasilitas bagi saudara-saudara kita yang belum, mohon maaf sampai hari ini non fixed income. Nah, jadi karena di perbankan ini harus fixed income, ada slip gaji ataupun pendapatan resmi. Nah, maka untuk yang non resmi tadi ya melalui koperasi. Jadi koperasi yang ke banknya. Oke, berarti legalitas koperasinya yang dipakai. Iya, gitu betul. Karena kan kalau koperasi enak ya, anggotanya jelas, dia menjadi anggota, kemudian juga kesejahteraannya juga dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, kan gitu ceritanya. Berarti ini peluang nih buat para ojek online juga ya. Ojek online, pembantu rumah tangga gitu. Kemudian juga yang kerja di pasar, buruh, petani. Pokoknya yang non fixed income udah aman. Sudah aman ya. Wah, ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Iya, betul. Makanya saya bilang tadi, ini program 3 juta rumah ini bukan program omon-omon doang kalau kata orang bilang. Sekarang ini kita udah the real langsung. Makanya kami bantu dengan berbagai cara ya supaya masyarakat ini bisa memiliki rumah yang layak. Itu intinya. Nah, itu diluncurkan kapan waktu Jadi program 3 juta rumah itu diluncurkannya semenjak didirikannya Kementerian PKP ini. Ya, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Ya, cuman kan baru mau setahun ya. Betul, pas hampir setahun nih sekarang. Jadi setelah itu langsung kami dilantik, kami langsung bekerja bersama dengan tim gitu ya, membuat skema-skema dan lain sebagainya, termasuk stakeholder yang akan bergabung dengan kami. Alhamdulillah, makanya sekarang ada yang namanya FLPP ya, fasilitas likuiditas pembangunan perumahan, kemudian juga tadi BSPS yang bantuan stimulan. Nah, sekarang ada lagi yang namanya skema pemilikan rumah melalui koperasi. Ini kerjasama juga dengan program Koperasi Merah Putih. Karena kan Koperasi Merah Putih akan dibangun di seluruh Indonesia di masing-masing desa atau kelurahan. Nah, jadi koperasi itulah yang menaungi. Oh, berarti yang belum punya pendapatan itu bisa masuk lewat. Bukan punya pendapatan, pendapatannya tidak fix gitu, artinya kan tidak pakai slip lah gitu, tidak bisa gaji. Itu bisa gabung ke Koperasi Merah Putih. Betul, gitu kan? Masuk dulu ke koperasi ya, apapun nama koperasinya ya, kemudian nanti mengajukan ke perbankan ya. Cuman karena kan takutnya ada yang belum punya koperasi, berarti manfaatkan Koperasi Merah Putih ini. Nah, dari yang sejak 2 Oktober itu ya sampai sekarang ini, berapa yang sudah terbantu dengan program 3 juta rumah? Kalau untuk data sementara nih ya, data sementara dari kurang lebih rencana program 3 juta, kurang lebih sekitar 1.700.000 ini sudah on progress.
Alhamdulillah. Ya, baik dari sektor swasta, sektor gotong royong atau CSR, termasuk yang dari segi pemerintah. Pemerintah ini sekarang menggelontorkan untuk pembangunan ataupun yang rumah subsidi yang dijual itu tadi ya, kurang lebih dari 220.000 sekarang naik menjadi 350.000. Coba bayangin, termasuk buat Kang Aldo dan rekan-rekan, ya itu untuk PWI, untuk masyarakat, untuk teman-teman pers, itu di situ udah ada. Kami udah siapkan 350.000 unit se-Indonesia. Jadi rekan-rekan pers yang nonton podcast ini gitu ya, dari mulai Sabang sampai Merauke, silakan manfaatkan, tinggal datang ke Bank BTN, lihatkan kartu pers Anda. Selesai. Tinggal dilengkapi berkasnya gitu ya. Jadi ingat, jangan pakai orang lain lagi. Langsung saja ke Bank BTN. Nah, selesai. Berarti bayarnya pun kalau harus bayar ke banknya. Ke bank. Iya, nggak boleh ke yang lain. Nggak boleh ke perorangan ya. Nggak boleh. Tuh dicatat tuh, jangan sampai ya. Iya. Nah, terus gini Pak Anan. Nah, itu kan kebanyakan kan di Kota Bogor memang nggak ada ya? Bukan nggak ada, sementara ini karena ini rumahnya sementara landed dulu, rumah yang ke pinggir. Nah, makanya kalau di tengah-tengah Kota Bogor, Kota Bandung agak berat. Kenapa? Harganya nggak masuk tanahnya. Makanya dimungkinkan kalau di kota-kota rumahnya ke atas. Rumahnya bentuk apartemen susun. Oh, berarti itu rumah tuh bukan hanya ke pinggir ya? Iya, ke atas ada. Makanya tadi nanti itu urusan teman-teman kami nih. Kebetulan kalau saya kan ngurusin kabupaten. Jadi kalau kabupaten kebanyakan saya ke pinggir landed namanya. Tapi kalau teman kami nanti pembiayaan yang di kota, nah dia ke atas ngebangunnya gitu. Ya. Kalau di Bogor adanya di mana, di Kabupaten Bogor nih? Kabupaten Bogor yang paling dekat dari sini ya, yang paling dekat ada di Kemang, ada di Cileungsi, kemudian di Cibinong pun masih ada, tapi Cibinongnya Cibinong yang arah ke dalam ya, ke belakang ya. Pinggiran. Kalau di Cibinong murni kayaknya dulu ada, tapi sekarang udah habis, sudah penuh. Tapi kalau yang masih banyak, yang free, yang masih tinggal bisa dihubungi, misalnya contoh ya di Cileungsi, itu saya lebih recommended. Kenapa? Karena di Cileungsi yang pertama transportasi umum banyak ke situ, melalui kereta, ada LRT ke situ, kemudian dia ada juga bis yang trans masuk ke Jakarta langsung masuk, kemudian jalan-jalan umum juga udah enak. Yang kedua yang paling enaknya di Cileungsi, air bersihnya gampang. Ya kan? Maksudnya PDAM berarti? Ada PDAM dan juga ada air sumur. Air sumurnya masih bagus. Karena kami kemarin udah coba ngecek ke lapangan. Boleh sebut merek di situ? Nggak apa-apa, atau nggak apa-apa lah. Ada salah satu lah gitu ya. Saya udah datangi gitu ya di perumahan tersebut. Perumahannya bagus, layak huni, terjangkau biayanya hanya 1.080.000. Satu bulannya? Satu bulannya kurang lebih sekitar 20 tahun. Kalau yang 15 tahun 1.150.000. Ya, 1.200.000 pun kurang. Kemudian air bersihnya bagus, lancar, tidak pernah mati. Ada 2 air bersihnya, 1 melalui PDAM dan 1 melalui air sumur. Luar biasa tuh, untuk yang warga Bogor tuh bisa tuh ambil tuh. Silakan, yang dekat Bogor yang di Cileungsi. Cileungsi ya. Cileungsi. Dan kalau misalnya deket tol ya? Itu makanya dari tol itu paling cuma 30 menit. 30 menit. 30 menit. 30 menit itu bukan karena jauh ya, tapi karena macet. Dekat sebetulnya, cuman macet. Nah, kalau yang di Parung juga sama, bagus kondisinya, posisinya. Cuman sayangnya yang di Parung kan dari tolnya jauh. Itu satu. Yang keduanya, air bersih untuk PDAM-nya belum masuk. Yang ada hanya air sumur. Bersih sih, cuman kayaknya masih bau masih bau tanah ya airnya. Tapi udah layak untuk digunakan mandi, mencuci mah udah aman. Cuma untuk minum nggak bisa. Menurut saya belum. Berarti mandi cuci kaktus lah itu. Ya, gitulah untuk. Tapi kenyataan juga PDAM mohon maaf ya. Sekarang pun walaupun layak minum, tapi kan digunakannya juga hanya untuk seperti tadi. Karena minum pasti kemasan. Seperti itu. Ya. Jadi buat warga Bogor nih bisa ambil alternatifnya Cileungsi, Parung dan pinggiran Cibinong. Pinggiran Cibinong. Apa namanya itu paling saya? Kalau Cibinong ke belakang tuh apa namanya disebut daerahnya tuh? Daerah yang dekat SMP 2 namanya kalau nggak salah. Apa namanya saya lupa lagi tuh. Pokoknya dari situ lah yang sudah pernah saya datangi ya. Kemudian kalau di Bekasi, itu yang paling banyak tuh. Kabupaten Bekasi buset banyak banget itu. Tapi bisa kan misalkan warga Bogor tapi ngambil Bekasi? Ya silakan aja, nggak jadi bisa. Boleh aja. Iya.
Kan alasannya itu rumah itu kan mendekatkan dengan tempat kerja, tempat usaha. Oke. Jadi kalau misalnya Kang Ado atau temennya Kang Ado kebetulan kerjanya sekarang pindah ke Bekasi, ya silakan ambil di Bekasi. Oke. Gitu. Berarti Jangan maksain di sini. berarti bebas lah itu mau ngambil di mana ya. Silakan. Makanya tadi kan ada persyaratan. Saya bilang tadi yang pertama memang dia belum punya rumah. Ya kan? Yang kedua juga tadi maksimal untuk Jabodetabek ini 12 juta bagi yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah 14 juta. Oke, pendapatannya itu ya. Ya, pendapatannya, betul. Nah, itu kan tadi disebutin bahwa bisa punya rumah, misalkan saya warga Bogor tapi ambil rumahnya bukan di Bogor ya. Nah, terus kalau yang sudah punya rumah, udah dapat nih programnya, misalkan dia dapat yang di Bekasi misalnya. Dia bisa ngajuin lagi nggak satu lagi itu? Nggak bisa. Oh, jadi hanya Nggak boleh. jatahnya satu? Hanya satu saja. Nah, itu tuh harus dicatat tuh itu. Karena kan ini mah judulnya program bagi masyarakat yang belum punya rumah supaya punya rumah. Oke. Itu makanya kami subsidi besar-besaran. Oke. Nah, itu kan sudah jelas ya kalau yang rumah kita ngambil rumah subsidi karena memang bukan rumah baru lah gitu. Iya, Nah, betul. kalau yang tadi yang satu lagi yang rumah tidak layak itu gimana tuh Kang? Dan di mana itu? Nah, jadi gini, kalau untuk rumah yang tidak layak dan kita akan bantu melalui BSPS atau rehabilitasi rumah tersebut dengan stimulan gitu ya. Ini dimungkinkan di seluruh kabupaten kota se-Indonesia akan dilaksanakan. Dan sekarang prosesnya sedang proses verifikasi data. By name, by address-nya harus benar, nick-nya harus benar. Oke. Jangan sampai salah sasaran. Oke. Plus nggak boleh dapat double program. Nggak boleh dapat program double. Oke. Maka insya Allah programnya akan dimulai per 1 Oktober. Jadi tinggal berapa hari lagi? 4 hari lagi ya. Sekarang udah tanggal 26 nih. Jadi tanggal 4 hari lagi itu program yang namanya BSPS akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nanti yang akan tahu di mana titiknya, siapa saja, itu yang pertama yang pasti tahu adalah teman-teman di Dinas Perumahan dan Permukiman. Di tiap wilayahnya. Di tiap kabupaten kota. Karena nanti teman-teman kami sebagai wakil kami dari pemerintah pusat, yaitu teman-teman balai namanya, balai perumahan ya, itu nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui kepala dinas perumahan permukiman nanti untuk verifikasi data. Misalnya contoh di Kota Bogor ada nggak kira-kira? Oh mungkin ternyata ada, ya udah pasti nanti akan diverifikasi. Di mana siapa saja kalau udah benar, maka siap-siap 1 Oktober langsung direhab. Wah, ini pas nih podcastnya keluarnya pas mau menjelang keluarnya BSPS. BSPS. Keren nih. Iya. Terus ini udah mendekati terakhir nih ya. Siap. Ada pesan yang mau disampaikan ke warga khususnya yang ini kaitan dengan perumahan ya. Yang kaitan dengan program 3 juta rupiah ini. Baik, Mangga. Jadi mungkin saya sebelum kepada masyarakat juga saya ke Pemda dulu ya. Jadi seluruh Pemda Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, bahwa namanya masyarakat berpenghasilan rendah jika akan memiliki rumah pertama bagi mereka, terutama rumah subsidi, dikecualikan dari pembayaran BPHTB-nya. Waduh. Digratiskan. Dan yang kedua, arahan dari Bapak Presiden untuk PBG-nya pun, atau dulu namanya IMB, untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ngambil rumah subsidi juga digratiskan. IMB-nya ya? IMB-nya. Kemudian proses perizinannya maksimal 10 hari. Keren. Jadi artinya sekarang kalau BPHTB-nya sudah digratiskan, PBG-nya sudah digratiskan, kemudian ngurus izinnya juga dipercepat maksimal 10 hari, maka yakinlah rumah subsidi itu harganya akan semakin turun, akan semakin terjangkau. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman pengembang, pengusaha real estate ataupun teman-teman kontraktor membebankan biaya tadi itu kepada masyarakat yang membeli atau konsumen. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada lagi biaya pajak, biaya retribusi, kemudian juga perizinannya dipercepat, berarti kan harganya jadi bisa lebih turun. Dimungkinkan ya, dari yang 1.200.000 bisa jadi 1.100.000. Yang 1.100.000 mungkin bisa jadi pas 1 juta, atau kita sih berharap bisa di bawah 1 juta. Nah, jadi mohon maaf nih ya, teman-teman seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, termasuk DKJ, daerah khusus Jakarta, karena mengelola itu,
Anda semuanya sesuai dengan data sudah menerbitkan peraturan kepala daerah masing-masing tentang pembebasan BPHTB dan PBG. Jadi jangan sampai nanti ada warga kita, saudara kita yang berpenghasilan rendah mau memiliki rumah kemudian ditarik pajaknya atau ditarik juga retribusi PBG-nya. Karena itu harus digratiskan. Nah, sekarang kepada masyarakat, jika masyarakat berpenghasilan rendah mau mengambil rumah subsidi tadi, kemudian oleh Pemda ditarik biaya BPHTB dan PBG-nya, tolong informasikan kepada kami yang akan menindaklanjuti. Oke, lapornya kemana tuh masyarakat? Tadi Ke benar PKP 0812 8-nya 5 kali 911. Nah, inget tuh itu. Ya. Penting tuh. Oke, jadi nanti tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan. Ya, ini program Pak Presiden. Ini cita-citanya Bapak Presiden Prabowo bahwa masyarakat di Indonesia harus punya rumah layak huni. Jadi silahkan seluruh masyarakat baik yang di Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia, manfaatkan program 3 juta rumah ini untuk bisa mendapatkan memiliki rumah yang layak. Tentunya dengan harga terjangkau, kemudian layak dan aman, serta ada kepastian hukum. Kenapa? Karena nanti tidak ada lagi, mohon maaf, tanahnya sengketa, rumahnya sengketa. Kalau ini sudah aman semuanya. Sudah aman. Karena memang Gitu. sebelumnya dicek juga. Iya, wajib. Oke, Wajib seperti itu. Berarti sudah pasti aman itu. Oh iya, insya Allah ya. Sementara ini rumah subsidi dan juga yang rehab rumah, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang bermasalah. Bermasalahnya paling cuma satu aja, yaitu tadi ada yang airnya kurang bagus, itu kan, atau rumahnya juga mohon maaf kondisinya tidak layak. Kenapa? Karena dulu tidak ada pengawasan, Pak Aldo. Ya, pengawasannya kurang. Kenapa ya? Mohon maaf, dulu kan belum seperti sekarang kementerian, hanya selevel dirjen. Jadi mohon maaf, tangannya kurang luas, kurang panjang. Kalau Nah, sekarang sudah menjadi satu kementerian, kami fokus urusannya tentang perumahan, dan kami sudah punya balai di seluruh Indonesia. Ditambah sekarang dengan Undang-Undang 23 sedang kami revisi, maka kewenangan tentang perumahan ini kami libatkan seluruh pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi untuk ikut mengawasi. Oh, jadi double pengawasan. Betul. Ya. Jadi jangan sampai program 2025 ke depan masih menyisakan kendala atau masalah-masalah kecil tadi. Kami berharap masyarakat itu betul-betul bisa nyaman tinggal di situ. Itulah intinya. Oke nih, terima kasih Pak Anan. Siap. Tapi ini udah jadi kewajiban kalau di podcast ini itu ada kata-kata hari ini. Oh, kata-kata hari ini. Ini Pak Anan sampai ini ke pemirsa nih. Siap. Kata-kata hari ini yang bisa menginspirasi orang lain. Inspirasi orang lain. Oke, baik. Mangga. Kata-kata inspirasi hari ini. Kayak Oke, lanjut. Pantang bagi kita mengatakan tidak bisa, tidak mampu, tidak mau, tidak tahu. Kenapa? Karena kita semua diberikan akal, karena kita semua diberikan kekuatan, sehingga manfaatkan apa yang telah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan cara kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Amin. Panjang. Itulah. Oke. Tuh kata-kata hari ininya banyak maknanya. Ya. Kata-katanya juga jadi doa buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Anan bisa bermanfaat untuk penonton nih. Betul. Yang belum punya rumah segera punya rumah dengan program subsidi tadi. Terus yang rumahnya tidak layak, mudah-mudahan bisa dibantu. Betul, bisa dibantu dengan syarat dan sebagainya itu tadi udah sebutkan. Kalau ada temuan-temuan terkait rumah subsidi, lapor ke kami. Lapor ke yang tadi benar PKP ya. Benar PKP. Benar PKP. Nomornya nanti kita sematkan di sini di videonya. Jadi sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan ketika memang sudah. Kalau kita nih orang Sunda katanya kalau sudah menikah tapi belum bisa memberikan atap buat istri, itu bukan laki-laki kan? Ya, iyalah. Nah, mudah-mudahan seperti itulah.
malah sebelum punya istri udah punya rumah. Nah, itu Ya. lebih bagus. Iya. Makanya itu tadi generasi Z yang terutama ya. Ya, harus mudah-mudahan seperti itu. generasi Z juga tuh bisa tuh mengambil ini nih, program ini nih. Iya. Cepat ambil karena mungkin juga ada batasnya 3 juta itu ya. Iya. 3 juta itu. Iya, karena kan bukan apa-apa kan ya artinya tahun ini kan programnya situ dulu. Nanti tahun depan ada lagi. Tapi Iya. kan kalau lebih cepat sekarang kan lebih bagus lagi kan Iya. gitu. Karena batasan umur juga kan. Iya, dengan betul. Dan cicilan, batasan kan? penghasilan kalau Oh, misalnya betul. ternyata dia penghasilannya tambah naik, udah nggak bisa lagi tuh. Oh, betul, betul, betul. Betul. Oke, terima kasih Pak Anan Sama-sama Mas Aldo. udah cerita panjang lebar tentang programnya di kantornya Siap, Pak siap. Anan. Mudah-mudahan Pak Anan juga makin sukses, Amin, amin, makin amin. berkah dengan pekerjaan yang sekarang, Amin, dan amin. bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Itu dia paling utama, Ya, bermanfaat untuk Panan yang ya. lain. Amin. Siap. Oke, jangan pernah lupa sama Kota Bogor. Oh iya dong. Oke. Lahir apa namanya besar saya di Kota Bogor Oh. dan saya juga latar belakang dari Kota Bogor kurang lebih 23 tahun, terus di Kemendagri kurang lebih 5 tahun dan sekarang saya berkiprah di Kementerian PKP. Jadi Kota Bogor tetap di hati ya. Tetap dong ada Oh. di hati, tidak pernah bisa dicoret, tidak pernah dilupakan. Oke, terima kasih Pak Anan. Siap, Mas Aldo. Pemirsa juga terima kasih. Pantau terus podcast Unmute, nggak pernah ada yang kita tutup-tutupin. Iya, Ini betul. semua kita fakta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pabulit ya teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lain waktu kita podcast lagi. Oke.